Nah sekarang pertanyaan terakhir, Apa? paling terakhir ini ya. Lo kan terkenal dengan reviewer jomblo. Masih jomblo nggak? Halo, selamat datang di channel Satria Katana, dan hari ini gue bikin video yang kedua. Jadi pertama kali gue bikin video vlog itu kemarin waktu dia Surabaya, sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi udah 2 bulan gak bikin video sama sekali. Sebenarnya gue sempet ada ide buat bikin sebuah video itu yang isinya adalah ngebahas tentang teman-teman dari Autonet. Jadi Autonet Pro ya. Tapi udah sempet bikin video bareng sama Ilsat. Tapi kebetulan waktu itu ada masalah teknis yang bikin akhirnya videonya kurang oke lah. Nah kebetulan juga gak sampai 2 bulan, ya 2 bulan ini mereka datang lagi ke Surabaya nih. Dan kali ini gue mau bikin video ini ulang bareng sama Ilsat. Dan ini orangnya nih. Sat, bangun Sat. Sorry, 2 bulan gak disuruh retake jadi ya ngantuk. Gimana sih Satria? 2 bulan gak disuruh retake lagi. 2 bulan gak baru ketemu. Iya juga ya. Terus gimana? Udah. Oke, jadi sebelah gue ini adalah Hilarius Satrio. Nama lengkap lu siapa sih? Hilarius Satrio, nama ketiganya ya adalah Skip ya, di sensor. uh, Oke, Hilsat. Kalian mungkin tahu ya siapa dia ya. Apalagi buat kalian yang udah subscribe Autonet pasti kenal lah siapa dia. Nah, tapi mungkin nggak semua tahu orangnya gimana sih sebenarnya dia. Nah, makanya di kesempatan ini gua mau kulik-kulik lah ya. Orangnya seperti korek-korek lah. Gimana sih orangnya? Oke. Jadi pertama nih. Oke. Amatir ya. Oke. Jadi ya lagi. amatir, sumpah Banget ya. 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 Oke, nah. Jadi yang pertama mau gue tanya ini adalah kenapa kok lo bisa suka otomotif? Banyak ya orang suka otomotif tuh alasannya. Tapi kalau lo kenapa? Kalau gue sih ya mungkin gara-gara dari kecil dapetnya mainan mobil terus. Kalau boneka beda cerita kali ya. Kalau boneka mungkin Beda cerita kali ya. ya maksudnya dikasih mainan lain kayak mungkin kalau mainan lain kayak misalnya pistol-pistolan atau bola terutama ya buat anak laki-laki itu udah biasa. Gue juga dapet, cuma nggak tahu kenapa lebih suka bola. Terus pas zaman SD itu pas zaman PS1 sama PSX lagi main, zaman PS sering main ya. CTR sama Gran Turismo dan mungkin CTR di situ udah semua tuh keren banget sih. ya. Pada Terutama zaman- udah ada TT ya tot. CTR tuh ya. Jadi alasannya emang dari kecil udah deket sama otomotif lah. Mulai dari gamenya, mainannya, itu yang bikin lo, termasuk gue juga sih, gue juga mengalami hal yang sama, dan itu yang bikin kita akhirnya suka sama otomotif. Ya. Nah sekarang nih kalian udah tahu kan kalau dia itu di Autonet Max sebagai seorang reviewer. Mungkin beberapa juga tahu kalau dia itu sebagai seorang penulis juga. Ya. Nah tapi sekarang gue mau tanya nih, awal mulanya lo join Autonet itu gimana sih ceritanya? Tahun berapa? Jadi pada suatu hari di hari yang cerah kala itu nggak jadi ada waktu itu 2 orang sih ya langsung. Jadi Ridwan sama Kang Idui. Kang Idui itu videografer Autonet yang kalau jadi supir kalau di video-video Autonet. jadi supir, dan kalau di video Rolls Royce itu jadi butler pakai batik. Pakai batik. Itu. Nah dia itu nge-DM, bukan nge-DM sih, zaman FB Messenger chat gua. Dia ngajakin Sat, kita lagi bikin media otomotif nih. Berarti udah kenal Sama Kang Dwi udah kenal duluan, tapi kalau sama Ridwan belum. Gue lebih kenal Kang Dwi duluan daripada Ridwan. itu tahun 2012 atau 13 gitu. Kayak 13 sih kalau 2013 ya. Ya kurang lebih sama waktunya Autonet video-video awal kan ya. Itu awal banget. Dan Awal banget. video awal gue adalah Kia Kerens. ya, Ya Kerens tuh yang suruh baca buku manual kan. ya zaman gue masih kurus itu. Sekarang udah nggak kurus. Ya. Udah mekar sekarang. Oke. Nah, pertama kali dihubungi sama Kang Idui, dihubungi sama Ridwan buat join Ya. ke Autonet Max. Ya.
waktu disuruh join tuh disuruh ngapain? Yang jelas ditanya, kan kita bikin di otomotif, lu bisa apa Sat? Gue bilang, gue bisa nulis. Oke. Sama seperti Kang Idui, dan mungkin lu juga, kita bisa di Gmod, pakai ngedit mobil pakai Photoshop. Ya. Dan ini bakal berguna banget. Oke. Terus tapi untuk pertama tampil dulu sebagai figuran di video Karen. Habis itu habis itu mulai cek. Pertama kali disuruh bikin artikel tentang Kioros, lo tau? Kioros. Ya, Yang Kioros Israel ya? Cina Israel. Cina Israel ya. Nah, terus gue lempar tulisannya ke Kang Dwi, dia cek, publish. Itu artikel pertama gue di Autonet Max. Ya. Sip. Dan setelah itu gue bikin tentang McLaren 650S dan habis itu, Masih inget nih? Iya. Gue inget sih artikel pertama gue, tapi yang kedua udah gak inget. Oke. Nah, setelah itu udah mulai dirutinin nulis mintanya sekitar 3 artikel per hari. 3 artikel per hari. Itu dulu. Sekarang? Udah agak jarang. Mentok-mentok kali ya? 2 sampai 3 kali ya? Ya mentok-mentok gue sama Satria bantu ngeditin. Yang ngedit sih, meriksa terus anak-anak yang lain. Oke. Berarti pertama jadi penulis ya, bukan reviewer? Iya. Bukan reviewer. Terus kok bisa jadi reviewer? Gimana ceritanya tuh? Sebenarnya lebih karena waktu itu kan waktu itu masih ada ya Ridwan, Kang Dwi, sama Audi, di mana berempat berarti ya? Ya berempat waktu itu, di mana mungkin butuh buat variasi mungkin karena kalau satu orang doang mungkin Bang Ridwan doang ya, mungkin udah ketebak jadi nggak surprise ya. lagi. Oke, jadi boleh ganti-gantian. Tapi seiring waktu kita kedatangan orang lain kayak Antonius Satria, Yuda dulu kan, Yuda dulu. Terus ada Dimas yang review Datsun Go yang ya. Gitulah. Body shaming loh. Gue nggak bilang kan. Gue nggak bilang. Pokoknya ada kayak mereka terus ada Bobby lagi. Benar. Terus sekarang ada Grady. Nah, disitulah ya siklusnya. Bikin variasi lah. Iya, bikin variasi intinya biar kalian tuh nggak bisa nebak siapa yang bakal nge-review mobil apa. Benar. Maka harusnya Satria juga ikut. Boleh. Oke. Nah, udah jadi reviewer di Autonet. Suka dukanya apaan sih? Jadi reviewer dulu. Sukanya? Suka dukanya itu paling ya kalau misalnya satu waktu dukanya dulu deh. Dukanya dulu boleh deh. Ya. Yang pahit-pahit dulu ya. Yang pahit-pahit. Contoh waktu ke Jepang terpaksa itu ngerekam video benar-benar sendirian. Waktu Tokyo Motor Show ya? Ya, Tokyo Motor Show. Jadi sebenarnya ke Jepang gue nggak sendiri. Ada bertiga. Si Ridwan diundang Toyota, Audi diundang Mitsubishi, gue diundang Honda. Ini ada Pak Audi di belakang. Gak bisa switch ya? Bisa jadi, gurunya tapi. Ya jadi balik lagi waktu di Jepang 3 orang dari Autonet berangkat. Tiga orang dari Autonet berangkat, gua, Ridwan sama Audi. Tapi kita diundang 3 merek yang berbeda. Dan kita nggak sempat ketemu di Tokyo Motor Show. Jadi padahal di tempatnya yang sama. Iya, di tempat yang sama. Tapi nggak bisa ketemu. Ya, jadi tapi kita harus bikin video. Masing-masing ya. Itu gimana caranya? Nah, gue sempat bantuin Audi. Tapi di Mitsubishi ya? Ya, tapi ternyata jadwal Audi lebih ketat daripada gue. Jadi dia nggak bisa bantuin gue bikin video. Masih bisa keliling kan waktu itu ya? Masih bisa. Alhasil gue harus usahain gimana caranya harus ada video dari Honda. Bantuin. Sabar. Wah, itu Pak Audi. Oke. Jadi itu bener-bener one man show. One man show. Kamera gue taruh waktu itu gue bawa tas di atas tas. Untung tas gue bisa berdiri. Gue play sendiri. Gue bacot. Pokoknya nggak boleh sampai salah ngomong kayak gitu. Jangan sampai salah ngomong. Biar jadinya nggak susah kan? Ya. Dan untungnya internet di Jepang cepat. Jadi ngirim ke Indonesia gampang. Oke. Itu dukanya. Itu dukanya. Sukanya? Bisa bawa mobil bagus ke rumah. Bagus ke rumah. Enggak, itu kalau yang dites mobil yang bagus ya. Oke, kalau yang jelek. Jadi gini ya, kalau misal jelek tiap orang beda loh ya. Iya. Jelek tiap orang beda. Nah, jadi pokoknya ini di lingkup Autonet Max aja ya. Kalau misalnya mobil bagus itu ke kiri, yang mau bawa pulang ke rumah itu rebutan. Oke. Kalau yang jelek pasti lempar-lemparan. Lo aja yang mau pulang, nggak mau lo aja. Kalau itu kalau jelek ya, kalau jelek. Oke. Ya, ini begitulah. Sukanya ada, dukanya ada. Nah, sekarang nih susahnya jadi reviewer tuh apa?
susahnya iya. Jadi Mungkin kan di luar sana tuh banyak tuh yang pengen jadi pengen gitu ya, kayak keren jadi reviewer tuh. Tapi gue kudu ngapain gitu ya. Nah, tantangan gue tuh di depan apa gue nggak tahu. Kira-kira apa menurut lo? susahnya itu ini mungkin nggak berlaku buat review doang ya. Saya semua hal lain susahnya adalah ngadepin orang yang mungkin tidak sependapat sama lu. Oke, benar. Apalagi Tapi hater ya. tapi begini, ada yang tidak sependapat itu beda cara. Ada yang tidak sependapat dengan mengajukan pendapat lain, dia ngajak kita berdiskusi atau berargumen, dan itu boleh kita ladenin tapi secara sopan juga. Benar. Kalau udah hater ngelempar kita pakai kata-kata kotor, nggak pantas gitu-gitu, Malah Denny juga cuma capek malah. lewatin aja, nggak usah dipeduliin. Meskipun kadang ngebaca dan kadang harus ngebatin juga, tapi ya udahlah, yang kayak gitu let it go aja lah. Oke. Oh iya, gue punya bahasa sih. Gimana sih? Gue kan soalnya nggak terlalu masuk ya di urusan review kan ya. Iya. Karena anak tim video yang di Jakarta yang ngurusin masalah review. Gimana sih cara dapat unit buat review? Mungkin pasti banyak yang penasaran tuh soalnya. Jadi tolong dengerin baik-baik. Cara kita dapat unit review itu ada beberapa. Pertama, kita ajuin surat ke ATPM mobil atau motor yang bersangkutan. Pinjam berarti? Ya pinjam. Kita ajuin pinjam misalnya 3 hari, 5 hari, 7 hari, atau pernah sampai 2 minggu. Apaan tuh 2 minggu? Fiesta, EcoBoost. Fiesta EcoBoost. Ya. Cakep tuh. Ya. Oke. Kita ajuin, tunggu kalau mereka bilang iya, berarti kita dapat. Kalau bilang lain kali, Berarti ya nunggu sabar, ya. coba lagi. Cara kedua, cari dari konsumen. Berarti bukan dari APM ya? Bukan. Karena ingat, nggak semua mobil yang dijual di Indonesia ada unit testnya. Ini contoh ya, ini contoh. Kalau sekarang Suzuki Jimny belum tentu ada unit testnya. Gak dijual emang di sini? Oh iya, nggak Gak dijual. dijual. Mungkin apa ya? Vios kali ya? Vios ada nggak ya? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Mungkin Tam yang bisa jawab ya. Oh, ini Toyota 86 nggak ada. 86 nggak ada. Toyota 86 nggak ada. Sirion juga ya, Sirion susah banget dapat unitnya. Makanya nanti kalau misalnya video ini keluar mungkin udah ada video Sirion di Outlet Max. Benar, karena itu punya konsumen. Dan ceritanya adalah begini. Ceritanya begini. Jadi habis video Brio di Bali itu publish, ada yang nge-DM gua, nawarin, "Bang, ini gue punya Sirion manual baru nih. Kali kalau misalnya pengen di review di Outlet kan, gue lihat komennya pada penasaran untuk pengen Sirion." Jadi tanpa ya, gue pikir kebetulan Sirion baru masih standar, sikat. Dan yang review Grady ya. Yang review Grady ya. Cara ketiga, kita beli langsung. Itu belum kesampaian kayak. Udah loh. Yang apaan? KTM Duk. Oh iya. Bener nggak? Bener. Berarti kalau ada member kita yang punya dan kebetulan beli, baru di review. Iya. Oke. Itu ya kehidupan reviewer, mulai dari sukanya, susahnya, dukanya, terus tadi juga gimana kita dapat mobil. Sekarang gue mau masukin general deh. Mobil apa yang lo suka tapi lo mungkin masih bisa beli nih, lo mau beli dan lo kemungkinan masih bisa beli, mobil apa tuh? Swiss Sport yang lama kayaknya. Bukan Subaru nih. Hah? Bukan Subaru. Kayak enggak, soalnya harga Swiss Sport kan masih 200 jutaan kan ya. 200 something. Kalau Subaru itu gue dapetnya Impreza biasa. Kalau yang WRX kan udah 300 ke atas. Berarti lebih worth it Swiss Sport ya. Iya, tapi kalau orang biasa mungkin nganggapnya itu cuma Swift ya biasa, pasti Swift biasa gitu kan. Nah itu yang lo suka dan lo ada kemungkinan mungkin bisa beli ntar someday ya. Kalau yang lo suka tapi mungkin bener-bener beda kasta. Beda kasta dan mungkin kalau diberkatin ntar lah mungkin baru bisa beli. Apa tuh? Antara Porsche atau Pagani kali. Porsche apaan? Pagani apaan? Kalau Pagani ya cuma satu, Huayra sekarang. Mungkin dapat Honda bekas. Tapi Honda bekas kayaknya nggak ada yang mau jual deh. Iya sih. Tapi siapa tahu kan. Kalau Porsche itu sebenarnya hampir semua Porsche itu menarik, cuma yang paling menarik ada dua sih yang agak susah gua pilih antara mereka. Jadi ada Cayman GT4 sama 911 GT3 Touring Package. Itu GT-nya angkanya udah tinggi semua tuh.
Nggak, yang tapi tinggi tetap belum GT2 sama GT1. tinggi 1 sama 2 sih, Iya. tapi udah cukup tinggi tuh. Iya, pokoknya itulah. Karena emang pernah ngerasain mobilnya dan itu udah benar-benar sports car. Deket banget sama Porsche soalnya. Iya. Itu mobil yang lo suka dan lo kemungkinan akan beli atau mungkin yang gak bisa kita beli ya, lo beli. Sekarang satu mobil yang lo paling gak suka, Yang paling benci. terlepas bukan karena benci sama mereknya, tapi karena memang benci yang gak suka sama barangnya aja. Apaan? Gak suka sama barangnya ya, berarti secara produk ya. Secara produk dong. Oke. Datsun baru, bukan Datsun lama, Datsun baru. Datsun baru tuh banyak. Ada Go Live, ada Semuanya, Go Plus. semuanya. Karena Hah? Gimana ya? Sebenarnya gue waktu pertama kali ngelihat mereka launching itu di Purwakarta di pabriknya. Waktu itu kan yang launching adalah Go Plus Panca. Gue pertama kali ngeliat, wah ini udah CVT ya. yang belum CVT. Oh, yang belum, yang pertama kali berarti. Benar-benar pertama kali banget. GC 2013 ya. Ya itu gue langsung, wah ini nih cocok sama orang Indonesia banget. Jadi murah, mesin kecil, nggak gede-gede apa. Irit kan ya. Irit ya. Terus muat 7 orang biarpun bangku belakang kayak begitu. Ya, oke lah. Terus merek Jepang secara kan. Benar. Dan Datsun, jadi lu nggak perlu memperkenalkan diri backing-nya lagi, Nissan kan ya. udah ketahuan. Tapi masalahnya sejak Semakin itu kesini kan ya. kompetitornya tuh kayak, ya lu tau lah kompetitor Datsun siapa. Dari kelas LCGC. Ya, itu tuh udah berbenah jauh. Mereka Benar. misalnya ngasih update kalau Datsun kan lebih 3 silinder, mantap. yang lain 4 silinder, terus bangku baris ketiga itu benar-benar bangku baris ketiga Yang buat proper. makhluk hidup. Yang proper ya. Ya, yang proper. Tapi mereka tuh dari dulu sampai sekarang tuh kekeh dengan formula mereka yang gak Update-nya- diupdate sama sekali. Itu kayak Update-nya cuma minor banget minor. memang. Oke, Meski gue akui kalau misalnya gue facelift sama Cross sekarang udah ada improvement sedikit. benar, lebih bagus untuk masalah build quality, tapi tetap kalau dibanding sama kompetitornya sih ya itu lagi balik lagi. Iya. Jadi kasarnya nih ya, gue tidak menemukan alasan yang kuat buat bener-bener milih Datsun Ya. dibanding mobil lain. Oke. Udah 15 menit. Ya. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Motor yang lo suka? Yang kebeli atau yang nggak kebeli? Yang kebeli dong. Yang kebeli. Mungkin kalau buat pertimbangannya buat harian ya itu si CB150 Hornet yang dari Thailand. Thailand apa India? India men, Hornet sama Brasil. Yang itu yang mukanya Neo Sport itu Oh bukan, Itu apa namanya? Ini X-Motion. CB150 X-Motion. yang di sini jadi lampunya Verza. Ya lampunya mirip, jadi bulat. Oh namanya X-Motion. X-Motion namanya. Oh lupa gua. Itu keren. Itu nggak mungkin kebeli juga. Emang udah mau masukin? Nggak mungkin. Berarti yang mungkin kebeli Dan mungkin masuk sini apa? Yang udah ada aja kali ya. Super Cup deh bosannya. Super Cup bebek mahal ya. Iya bebek mahal. Lebih Tapi mahal dari bebek Sinja. Mana-mana. Sinja yang mana dulu nih udah banyak franchise-nya. Sama aja harganya. Iya. Motor yang lu nggak suka, Motor yang gua nggak suka jangan bilang Megeli. Karena lu punya. itu gua punya sih. Meskipun ada yang nggak suka tapi ya udah karena gua udah beli ya udah. Yang lu nggak suka. Yang nggak suka apa ya? Sebenarnya kalau dibilang nggak suka sih gue juga bingung karena gue nggak terlalu ini motor, lebih ke mobil sih gue. Tapi ada nggak sih satu yang gue nggak suka nih ini motornya? Apa ya? Paling ini kalau orang-orang kan bilang Lex itu bentuknya agak gimana gitu. Ya tapi ternyata pas gue coba fungsinya masih lumayan enak, terlepas ruang kakinya tapi fungsinya masih enak. Tadi Secara desain lo cari saya mungkin kurang, tapi gue akui Lexi dipakainya agak lumayan. daripada Vario sih lumayan sih Lexi. Ya sih. Oke, karena videonya udah lebih dari 15 menit kayaknya. Kalau udah editing apa enggak? Males ngedit juga sih gue. Masukin aja langsung ya. Masukin aja langsung. Oke, karena videonya udah lama dan emang kita bahasanya emang Gini-gini aja. gini-gini aja sih, mau lebih kenal aja siapa dia. Karena kalau orang review doang itu lo nggak akan kenal siapa dia. Dan gue sengaja bikin video ini biar kalian Autonet fans atau mungkin kalian yang subscribe yang nonton Autonet itu tahu sih siapa aja orang-orang yang ada di belakang dari Autonet. Dan kalau bisa emang tahu lebih lah kayak gini. Kayaknya lebih kenal, lebih dan. Dan sekarang pertanyaan terakhir. Paling terakhir ini ya.
Lo kan terkenal dengan reviewer jomblo. Masih jomblo nggak? Rahasia perusahaan ya. Berarti ya. Rahasia pokoknya. Rahasia ya. Gue nggak bilang iya tapi nggak bilang nggak juga. Oke deh. Oke deh, thank you Sat. Oke, sampai ketemu di kesempatan berikutnya di video gue selanjutnya. Kalau ada kesempatan gue mau bikin video yang lain sama Autonet Crew yang lain. Pasti ada banyak, ada Kang Idui, ada Bang Audi itu, ada orangnya tuh, ada Ricky, ada Bang Ridwan tadi tuh sebenarnya ada, tapi kebetulan dia udah balik ke hotel. Dan sebenarnya bentar lagi juga anak-anak ini mau balik ke Jakarta lagi. Dia nggak bisa lama-lama di Surabaya. Oke, mungkin di kesempatan yang lain gue akan bikin video yang lain dengan orang yang lain lagi dari Autonet Crew misalnya. Ya. Oke, sampai ketemu di video gue selanjutnya dan bye-bye.